Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Analisa XAUUSD menggunakan BBMA, Bollinger Band, dan Moving Average ya. Pada time frame MM ataupun bulanan, kita sudah melihat adanya signya CSA, di mana candle menembus MA510 low. Nah, yang ini ya. Candlenya saya akan perbesar. Ini pada time frame bulanan ya, ataupun untuk jangka panjang. Nah, saya akan kasih warna. Nih, candlenya yang ini. Oke, saya akan kasih tanda supaya jelas terlihat. Merah. Nah, ini pada time frame bulanan. Makanya, eh, ketika si harga membentuk CSA di sini, dia balik lagi ke atas, menjemput yang namanya area re-entry ya. Re-entry untuk melakukan re-entry CSA ataupun candlestick arah. Di sini 1730, low-nya 1717, dan ada konfirmasi hampir mau membentuk CSAK, tapi dia mantul di mid BB di harga open 1732, close 1706. 1706 dan low 1676 ya, 1676. Nah, itu area ini saya akan tandain. Area ini rejection ya. 167671, 167671 ini sebagai low, dan ini close-nya di 70644. 70644. Ini bulanan ya. 70644. Nah, ini low-nya. Nah, kemudian ketika adanya pertemuan moving average 5 dan 10 high ini paling tinggi, saya akan cek di sini harganya 19 1265. 19 1265. Ini high-nya ya, 19 1265. Candlenya yang ini. Nah, high itu daripada pertemuan moving average 5 10 high. Perhatikan. Ya, 5 10 high. Kemudian candlenya bertemu, ini area re-entry. Makanya di sini 1 bulan ini harusnya ada 2 sampai 3 ya untuk melakukan penurunan. Hanya kalau misalkan kita perhatikan di sini pada bulan 6 turun drastis. Ini area re-entry daripada CSA bulanan, naik sampai sini, dia break mantul di area mid BB ya. Kemudian bulan berikutnya ini hampir membentuk. Nah, apabila nanti ada signya CSAK lagi bagus, hanya kalau misalkan kita perhatikan di mana moving average pada bulan ini belum habis ya. Bulan ini belum habis, masih dalam 1 minggu. Kita cek apakah nanti dia akan masih bisa break di bawah moving average 510 low. 510 low itu berada di 1732 dan 1732 ya. 1732 di area ini. Nah, untuk high-nya 1851, 1849. Jadi di bawah 1851, di bawah 1849 itu area-area untuk kita bisa melakukan entry sell, karena ini signya sell pada time frame bulanan ya. Bisa jadi nanti menuju ke moving average 50 apabila nanti ada signya CSAK di sini.
Nah, ini untuk bulanan ya. Saya akan cek pada time frame yang lebih kecil, weekly. Nah, ini di weekly memang sudah terlihat adanya CSM, candlestick eh, momentum ya. Hanya dia naiknya lumayan sangat tinggi. Di sini tidak ada momentum ya, di sini tidak ada momentum, tapi dia balik ke bawah. Nah, di sini baru balik di area ini saya ikut MN ya. Saya akan pindahkan D1. Nah, pada time frame D1 ketika ini naik dan menjemput area CSAK, re-entry CSAK daripada time frame bulanan, karena untuk bulanan CSAK ini terjadi panah yang merah ini turun dan naik membentuk double bottom ya. Dia sampai sini naiknya kadang eh, apa pada time frame D1 kita perhatikan di sini sebelum sebelum terjadinya penurunan ada yang namanya extreme sell sini ya. Ini extreme sell yang sangat bagus pada time frame D1 menunjukkan artinya bakal ada konfirmasi penurunan ya. Lanjutan konfirmasi awal ini daripada D1 tapi MHP-nya terbentuk di atas ya. Market hilang volume artinya tidak ada penembusan di area 1912 yaitu high-nya pada time frame bulanan sini. Ya, makanya ini area re-entry ya, area re-entry karena pertemuan close ini CSAK area re-entry pertemuan karena pertemuan re-entry yang bagus itu ketika candle MA510 bertemu ya, opennya di candle kedua. Nah, di candle kedua ini di sini ketika ini close baru langsung kita entry sell, harga langsung turun kurang lebih 2.200 pip ya sampai bawah, kurang lebih 2.000 pip lah ya. Ini jika kita menggunakan time frame bulanan. Nah, hanya kadang kita tidak peka karena melihat time frame yang lebih kecil. Tapi pada time frame D1 adanya konfirmasi double bottom ya, double bottom untuk mencari re-entry daripada MM tadi bulanan di sini. Makanya sampai 1912 di sini harga adanya konfirmasi sell CSAK ini berlanjut ya. Ini signal CSAK daripada time frame D1 CSAK ini re-entry momentum turun ya. Ini area-area re-entry untuk lanjut turun. Tapi di sini sudah terlihat adanya sinyal extreme buy. Jadi ada kemungkinan ini extreme buy ya. Ada kemungkinan ini harga masih akan terjadinya koreksi, tapi untuk jangka panjang masih dalam keadaan downtrend ya. Masih dalam keadaan downtrend. Nah, apabila kita menemukan konfirmasi extreme buy seperti ini extreme buy, ya jangan langsung mentang-mentang extreme buy langsung buy, padahal harga masih dalam turun, ya. Nah ini pun sama masih dalam penurunan. Pada time frame H4 sama, ya. Ketika terjadinya penurunan ini pasti adanya konfirmasi extreme sell. Ini extreme sell 1, 2, CSAK, CSM. Nah ini extreme sell, extreme buy ini ya, extreme buy. Tapi di sini harga malah lanjut turun karena dia berhasil menembus dan di bawah masih di bawah moving average 50 pada time frame H4. Dan kita lihat pada time frame D1 masih dalam keadaan CSM. Ini CSM
ya. Kemudian ini TP wajib, ada kemungkinan ini akan membuat market hilang volume. Dan selanjutnya ada kemungkinan ini harga masih dalam keadaan turun. Saya melihat pada time frame MN ya. Jadi ada kemungkinan seperti ini nanti. Ini kan kalau kita lihat polanya hampir membentuk bearish ya. Ini masih bearish gitu. Kalau misalkan nanti ada CSAK, bisa terjadinya koreksi dulu sebelum lanjut turun. Nah ini signya CSAK yang sebelumnya terjadi. Nah ini yang merah. Signya CSAK ini. Nah apa ketika ada CSAK harga dia akan kembali ke atas. Ini MA 510 bertemu ya. Pertama bertemu MA 510 di candle kedua ini langsung turun. Dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bulan turun ya. Hampir 5.000 pip. Nah, ini pun sama. Nanti jika ada kemungkinan terjadinya signya CSAK, ada kemungkinan nanti harga akan naik dulu, kemudian baru lanjut turun. Yang jelas masih dalam keadaan downtrend saya rasa ini. Tapi ini setupnya belum komplit. Jadi untuk goal jangka panjang ini masih dalam keadaan bearish ya. Nah, kalau misalkan mau entry kita bisa menunggu konfirmasi signal sell. Jangan ketika ada konfirmasi signal buy. Nah, signal sell itu seperti ini. Extreme sell, CSAK, CSM ya. Baru kalau ada konfirmasi seperti ini, baru kita bisa melakukan entry sell. Tidak ada, jangan entry buy. Jadi sangat beresiko kalau misalkan buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update-nya nanti akan saya lanjut di video berikutnya.